bukan fakta by data. Ya, itu menjadi bahaya. Makanya ya ini kan framing yang sedang menghina Yesus, ya, menghina pekerjaan Allah, ya. Saya mau katakan, Zuma, kamu tuh tidak hebat sama sekali, Zuma. Mohon maaf. Saya bukan merendahkan, saya menyatakan dengan keadaan yang sekarang terjadi. Zuma, kamu tidak hebat sama sekali. Pengikutmu itu sekarang ini dianggap sebagai murid dari Gurunda, mereka tidak paham. Karena kamu sendiri tidak paham Alkitab, Zuma. Ya, jadi Zuma, aku harap kalau kamu memang benar-benar paham Alkitab, kamu buktikan, kamu sah dinyatakan, diakui sebagai pembelajar Alkitab dari institusi. Buktikan saja dulu. Kalau kamu memang benar belajar teologi, buktikan. Teologi Kristen ya, buktikan itu. Kalau kamu bisa membuktikannya, kita masih bisa berdialog lebih lanjut. Ya, terima kasih. Oke, saya boleh? Bang, Oh, saya bisa silakan. tambahin dalil. Silakan. Oke. Dalil, kalau kita berbicara soal dalil, soal fakta, firman, itu kita baca di Yohanes 20 sampai Yohanes 21. Nah, di situ Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya. Yesus yang paling penting begini. Ketika kebangkitan itu dia berkata kepada murid-muridnya, ketika mereka berkumpul tiba-tiba dia hadir, dia berkata di dalam Yohanes 20 ayat 20, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Dia menunjukkan, dan dia juga menunjukkan hal yang sama ketika Thomas berkata bahwa Thomas tidak percaya. Dan dia ketika berjumpa dengan Thomas, dia berkata, Thomas, tusuklah, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya. Lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Itu pengakuan yang paling penting. Di situ Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian. Silakan. Oke, Dinda ini boleh saya masuk untuk menantar dua orang ini, boleh nggak? Silakan Gurunda, lanjut. Oke, jadi dengarkan baik-baik saudara-saudara penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Di dalam pengajaran orang yang berakal untuk mengetahui bahwa objek yang kita lihat itu adalah kotoran sapi, maka kotoran sapi itu yang harus dibawa ke lab untuk diteliti. Untuk mengetahui bahwa agama Kristen itu bukan ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi, maka Bible itu yang harus kita uji. Untuk mengetahui bahwa Yesus itu tidak bangkit dari kubur, Bible itu yang menjelaskan itu sendiri, keadaan itu sendiri. Nih, tak kasih pernyataan Yesus di dalam Lukas 9 nomor 27. Baca, pelajarin itu, renungkan 2 tahun ke depan. Jangan berhenti untuk renungkan. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Tunjukkan satu manusia yang tidak mati sampai hari ini. Murid-murid Yesus yang hadir di situ, ketika Yesus berkata sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini termasuk aku, ada di antara kita yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, siapa oknum yang belum mati sebelum melihat kerajaan Allah? Murid-murid Yesus itu sudah pada mati semua. Kerajaan Allah belum datang. Siapa oknum yang belum mati yang hadir pada saat itu selain daripada Yesus? Jawab. Itu PR. Baik, saya jawab, gak perlu PR itu. Ya sudah, silakan Anda jawab. Siapa orang yang masih hidup sampai hari ini? Terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan. Pertanyaannya. Lukas 9 ayat 27, syarat-syarat mengikuti Yesus ya. Saya baca dulu semuanya supaya dipahami, nanti saya akan jawab yang siapa menurut itu. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Oke, saya jawab pertanyaan itu. Ya, siapa murid yang dimaksud oleh Yesus? Murid itu adalah murid yang menulis kitab Wahyu. Karena seluruh murid, ya sabar, jangan tertawa, jangan bergerak dulu semua, takut ya. Oke. Karena seluruh murid itu mati dalam keadaan martir. Yohanes itu dia pernah digoreng. Kerajaan Allah sudah datang? Sabar dulu, tenang aja. Enggak. Saya jawab. Kerajaan Saya jawab. Allah sudah datang? Saya jawab. Kerajaan Allah Itu sudah saya datang jawab atau belum? Secara presisi. Kerajaan Allah datang Allah kepada sudah datang atau belum? Yohanes. Kerajaan Allah datang kepada Yohanes. Kerajaan Allah sudah datang? Hei, Dengar dulu ya. Kerajaan Allah sudah datang? Cuma takut, belum selesai. Kerajaan dijelaskan, Allah sudah sudah datang? memotong. Beginikah etika Zuma dari tadi? Kerajaan dengar. Allah sudah datang? Saya belum berkata demikian. Silakan lanjut. Kalau Anda kemudian hanya ngaur di sini, saya suruh hostnya untuk tendang Anda ke gereja colok pantat pendeta ya. Kalau Anda hanya ngaco, yang disebut Ya, kerajaan, Anda dengar belum dulu, anak kecil, dengar. Demikian. Yang dengar anak kecil mau yang tak ada ilmu. meluruskan. Dengar anak kecil dan tak punya ilmu. Cuma takut. Yang disebut kerajaan Cuma Allah takut, itu kan? adalah surga. Hei. Cuma belum selesai. Yang takut. dengar. Masih engkau takut. Yang disebut Cuma berhenti. kerajaan Allah itu adalah Kerajaan surga. Allah itu adalah Yesus Kristus. Nenek mukiper, gepeng, bocor halus. Makanya saudara-saudara Kristen, mohon maaf nih, saya harus mengatakan kalian itu kurangi makan babi dan anjing supaya kalian itu nggak bebal. Yesus berkata bukan kepada muridnya, Yesus berkata kepada dirinya sendiri dan juga kepada muridnya, bukan hanya kepada murid. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah hari kebangkitan, hari penghakiman, surga, neraka, kiamat. Itu kerajaan Allah tuh. Jadi maksud daripada Lukas 9:27 ini, kata Yesus, ada di antara kalian yang belum mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah sudah datang? Belum. Berarti masih ada di antara orang yang hadir di situ yang belum mati sampai hari ini. Kalau dia belum mati berarti dia tidak pernah mati. Kalau dia tidak pernah mati berarti bukan dia yang bangkit dari kubur yang kalian sembah tuh. Yang kalian sembah yang keluar dari kubur itu bukan Nabi Yesus, tapi Kristus Yesus, Dajjal Al-Masih. Itu yang kalian sembah. Jadi yang bangkit dari kubur itu adalah simbol tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan, itu adalah penerus angkatan jahat itu. Angkatan jahat. Coba tunjukkan satu orang yang bisa kemudian begitu melihat Yesus, begitu melihat orang yang keluar dari kubur, seketika kemudian mereka berlari dan memeluknya. Wahai guru, wahai guruku, wahai Yesusku. Mana? Emak kandungnya nggak ada. Maria Magdalena nggak ada. Ke-11 muridnya malah mengiranya hantu. Ayo, malah narasi yang dibangun oleh pengarang Markus 16:12, ketika Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain, wajah yang lain, bentuk yang lain, itu bukan Yesus, tapi kau katakan Yesus. Ayo, ada nggak di antara mamanya, bapaknya, kakaknya, saudara-saudaranya begitu ada keluar dari kubur mereka bergembira ria menjemput Yesus? Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Jadi jangan sok pintar. Kalau masih Kristen membahas kekristenan, jangan sok pintar depan saya.
Jangan so pintar. Kalian minim ilmu. Karena kalian itu adalah orang yang hanya percaya saja. Bukan menjadi Kristen karena manifestasi pengajaran, intisari dari Bible. Enggak. Kalian itu hanya Kristen keturunan. Dogma, doktrin, perpuluhan. Dogma, doktrin, perpuluhan. Hanya itu. Kalau mendalami Bible, kalian tidak bisa. Kalian tidak bisa. Kapan kalian mendalami Bible, kalian akan keluar menjadi ateis. Itu. Gak bisa kalian itu dihantarkan kepada Bible, gak bisa. Jadi jangan sok tahu. Lukas 9:27, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa orang itu yang belum mati? Yesus. Jadi tidak ada kebangkitan. Ya, silakan ngimbul. Mulai. Silakan. Anda baca di Wahyu, saya bawa Anda baca di Wahyu 4. Apa yang dikatakan tadi oleh Michael benar. Silakan Anda tunjukkan di Wahyu. Wahyu mana? Wahyu 4. Kemudian daripada itu aku melihat, ini penglihatan Yohanes. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Melihat pintu terbuka di sorga. Apa itu? Bukan kerajaan sorga. Apa bedanya dengan luga tambunan? Dan suara yang dahulu sebentar. Dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segeralah aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seseorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata. Tuhan menampakkan sorga kepada apa yang dituliskan tidak pernah salah. Semua yang salah adalah cara pandang kau, karena kau selalu skeptis. Ya, kau selalu skeptis. Kenyataan ini benar. Anda baca di Wahyu 4. Apa yang Anda bisa lihat dari situ? Coba. Saya pelan-pelan mau tanya sama saudara. Coba Anda baca Lukas 9 nomor 27. Pelan-pelan Anda baca, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, oke. Iya, pelan-pelan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini Sebelum ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan mereka mampus. Allah. Mereka di situ satu orang atau dua orang? Mereka satu, mau siapa, satu orang atau dua orang? Mau satu orang atau dua orang? Kamu tersiksa dengan Bibelmu sendiri, saudara. Kamu tersiksa. Kamu tersiksa. Para murid. Siapa aja di Pulau Patmos? Siapa aja di Pulau Patmos? Kenapa? Siapa aja di Pulau Patmos? Murid Yohanes bersama Yesus. Siapa lagi? Ya, bersama Yesus. Iya, siapa lagi? Lu Anda bertanya siapa? Dia dengan Yesus. Dia mendapat kan mereka. Apa? Setiap murid-murid itu mengalami yang namanya perjumpaan dengan Yesus. Yang memperlihatkan kepada mereka, inilah akibat. Mereka itu adalah seseorang yang mewakili seluruh murid. Lihatlah teman-teman. Kalau wakil iblis yang berbicara, kebohongan itu nampak nyata di depan kita. Tapi mereka buat-buat, karena memang mereka ini adalah wakil setan. Berbohong itu adalah sesuatu yang biasa. Kata mereka itu banyak orang, bukan satu orang. Sedangkan yang ada di Pulau Patmos itu cuman satu orang saja. Jangan berbohong, gak bagus. Kamu sudah tua dan sebentar lagi kau mati. Jangan kau berbohong, saudara. Aku berkata, aku jangan suka berbohong itu kau penipu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, di antara, berarti ada orang yang hadir di antara mereka yang hadir di sini. Anda memaknainya bagaimana? Anda tidak tahu bahasa sama sekali. Terus? Tidak, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, tidak ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat. Berarti dia menunjuk satu orang. Mereka di sini satu orang atau dua orang lebih. Anda baca dulu di antara. Mereka. Kenapa sih Anda selalu saja bernarasi yang membenarkan Al-Quran?
Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka orang-orang kafir laknatullah selalu ingin menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal mereka sebenarnya itu sadar kalau mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Saban hari kok orang Kristen kalau berdebat selalu membenarkan isi Quran. Semakin menebalkan iman Islam terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak pernah keliru. Ini malam Anda pertontonkan, Anda nipu diri Anda. Di sini sangat jelas, sesungguhnya di antara orang yang ada, yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Yang dimaksud di sini adalah Yesus dirinya sendiri tidak akan mati sebelum orang-orang itu melihat kemudian apa yang tertuang di dalam Matius 24 nomor 30. Oke, kalau kau berkata Yesus berarti Yesus dan Yohanes, berarti mereka tidak. Hai, tidak ada Yohanes Sekarang kau tertelan yang menulis di Pulau Patmos itu bukan murid Yesus. Kau tertelan oleh pernyataanmu sendiri. Kalau juga itu Yesus, maka Yesus mereka tidak. Tadi lebih dari Tidak, tidak. Kerajaan Allah itu, hei, kerajaan Allah itu bukan Yesus. Kerajaan itu coba, kerajaan Allah itu apa? Dia kerajaan Yesus. Kenapa? Jangan selalu berbohong, Bang, nggak bagus. Sebentar. Anda sudah tua. Anda sudah dia tua, berasal nggak dari bagus. surga. Sekarang saya tanya, kalau dia berasal dari Kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga adalah tempat berdiam yang Maha Kuasa. Iya. Nah, sekarang apakah itu sudah datang? Siapa? Dia sudah datang. Apakah sudah dari surga? Ya itu Yesus. Menurutmu Iya kan, itu Yesus, Yesus. Sekarang yang saya tanya, apakah kerajaan Allah itu sudah ada? Kerajaan Allah, ketika engkau percaya hari ini pun kerajaan Allah sudah tinggal di dalam kamu. Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu adalah kerajaan Allah. Di sini bukan gereja, Cak Ayu. Roh Kudus Ini bukan berasal tempat. dari mana? Roh Kudus berasal dari surga. Maka ketika Saudara, kamu dimeteraikan dari Roh Kudus, berarti kerajaan Allah sudah ada di dalam dirimu. Saudara. Kamu di mana? Kamu Bang Syakir, syukran. Kamu ditertawakan loh. di mana? Kamu ditertawakan loh. Kamu sadar nggak? Kamu kalau sudah tidak bisa kamu mengelak dengan segala rupa macam dahli, bukan dali. Yesus itu nanti datang kedua kalinya kapan? Kapan? Nabi alam tahu tidak? Kapan Yesus datang? Saya tanya, Yesus datang nanti kedua kalinya menurut Yesus itu kapan? Tidak ada seorang pun yang berhak tahu, yang tahu hanya Bapa. Tanda-tanda kedatangannya seperti apa menurut Yesus? Peperangan? Terus? Ya sudah. Anak bangkit melawan orang tua. Terus? Rupa-rupa macam kejahatan, rupa-rupa macam penyesatan yang sedang kau lakukan. Terus? Itu tanda-tanda. Nah, terus? Penyesatan yang terbesar adalah ketika kau menipu banyak orang. Tunggu dulu. Menurut Tunggu Yesus, dulu. menurut Yesus tanda-tanda kedatangannya dulu. Jelasin. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua itu seperti apa? Itu salah satu banyak antikristus, termasuk kamu yang tidak mengaku Bapa maupun Anak. Tanda-tanda kedatangan Anda Yesus. adalah antikristus. Sini. Pasang kupingmu. Dengarkan. Mute dulu. Diam dulu. 1 menit. Kata Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku aku. Ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti yang kedua adalah aku nampak sebagai manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat aku datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tuh. Aku akan datang, seluruh mata akan memandangku. Oke? Itu pengakuan Yesus untuk datang kedua kalinya itu. Sekarang yang keluar dari kubur itu kedatangan keberapa? Yang keluar dari kubur itu kedatangan keberapa? Sekali lagi dong. Ini kan malam Ahad. Malam Sabtu. Nalarnya tidak main. Yang keluar dari kubur itu kedatangan yang keberapa?
Apa hubungannya bangkit dengan kedatangan? Hei, Yesus berkata kedatangannya yang kedua itu kapan? Anda baca di dalam Alkitab, dia Sudah berkata bahwa terjadi atau belum terjadi? kapan? Kapan dia berkata Sudah kepadamu terjadi, bahwa dia akan datang? sudah terjadi Saya bertanya atau belum kepadamu. terjadi? Saya tanya, dia sudah berkata kepadamu kapan? Hei, Kapan Hey. dia sudah berkata kepadamu? saudara, Oh. kedatangan Yesus yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau Yesus sudah berkata kedatangannya kedua, kamu lenyap loh. Kalau dia sudah datang, kamu yang lenyap. Saya ulang, kedatangan Yesus yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Saya bilang kalau dia sudah datang, berarti kamu lenyap duluan. Sudah terjadi atau belum terjadi? Loh, kamu mengerti bahasa saya tidak? Enggak. Saya bilang kalau dia sudah datang kedua kali, maka kamu yang lenyap. Sudah nomor satu. terjadi atau belum Sudah. terjadi? Kalau kau boleh lenyap, itu dia belum datang. Sekarang sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau kau sudah lenyap dulu baru dia datang. Jangan usah gitu bahasanya. Tidak usah malu-malu. Saya tahu kau menyembunyikan sesuatu. Yesus kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Ya, saya menyembunyikan sesuatu, saya mau kasih tahu buat kau. Sebentar. Silakan. Kau tadi bilang menyembunyikan. Ya. Saya baca di 2 Petrus. 2 Petrus ayat 2 Petrus 2 ayat 4. Eh. Sebab jika sebentar, karena kau bilang saya menyembunyikan ini dari lama ayat ini. Iya. Dengar baik-baik. Silakan. Dengar. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari panggil. Siapa yang Oke. ada di dalam gua-gua, termasuk gua Hira? Makhluk yang Iblis. menggantikan Yesus. Dengar. Iblis. Makhluk yang Iblis dengar dulu. Iblis lu yang ada di dalam gua Hira itu iblis. Dengarkan. Nah, ini Alkitab saya dalil. Di dalam Dengarkan. gua disimpan Dengarkan. iblis. Dengarkan. Diam. Tenangkan hatimu. Tenangkan iblis yang ada dalam dirimu. Dengar. Pengganti Yesus ketika diturunkan dari iblis tiang. ada di Dengar dulu saudara. Pengganti Yesus ketika diturunkan dari tiang gantung itu disimpan di goa. Goa milik Yusuf Arimatea. Boleh nggak teman-teman saya dibawa tertawa sebentar? Boleh kan ya? Boleh ya? Boleh. Ayo teman-teman. Mayat dari pengganti Isa Al-Masih itu disimpan di dalam goa buatan Yusuf Arimatea. Begitu dia keluar dari goa, dia menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak berkepala seperti Anda. Pertanyaan saya sederhana. Yesus kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Lo kamu baca ayat, kamu baca Bible enggak? Saya tanya, kamu baca Bible enggak? Saya ulang pertanyaannya tuh. Sederhana loh. Kedatangan Yesus yang kedua itu sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah atau belum? Malu Coba kau tanya kan? aku dong, Gurunda tanya aku, Bu, Gurunda. Adindaku Fandi yang ganteng. Yesus sudah datang kedua kalinya, yang kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Belum Paman. terjadi. Jadi yang datang kepada Paulus dan yang datang ke Pulau Patmos itu siapa? Iblis. Yesus palsu, Paman. Iblis. Selamat malam cucuku. Aku turun dari gunung untuk menyatakan segala risalah-risalah yang kamu harus antarkan kepada keturunan Adam. Mana dalilnya? Kita bisa ngomong kosong, dalil. Yesus berkata, pada saat kedatanganku yang kedua, aku akan nampak di langit. Aku akan nampak di langit, semua bangsa di bumi akan melihat, mereka akan melihat aku datang di awan-awan di langit. Itu kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang ke Paulus, akulah Yesus. Itu siapa? Itu siapa?
Itu Kau siapa? dalil, kau tidak punya dalil toh? Kau tidak punya dalil. Matius 24 nomor 30, Matius 24 nomor 27, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, anak Maria yang kedua kalinya. Oke? Sudah. Jadi yang datang ke Paulus itu bukan anak Maria. Yang datang kepada Pulau Patmos itu bukan anak Maria. Yang datang kepada Ananias pun bukan anak Maria. Yang keluar dari kubur juga bukan anak Maria. Yang berkata di Matius 28 juga bukan anak Maria. Saya berharap saudara masih punya akal. Ya, minimal kalau masih bisa ditambal. Karena saya tahu Anda bocor halus. Benar ya. Nah, silakan. Saya kasih kau dengan dalil. Dari tadi kau berbicara tuh omong kosong karena tidak punya dalil. Saya kasih Oh, kau dalil. jadi Matius 24 itu omong kosong. Bagus. Dengar, saya jawab kau ya. Bilangan 12, apa pengertiannya? Apa pengertian? Nomor Di situ dia bilangan 12. Nomor berapa? Bilangan 12. Nomor Baca 6? baik-baik. Kamu baca ayat. Nomor berapa? Nomor Bilangan berapa? 12 ayat 6. Oke, Lalu silakan. berfirman Allah, dengarlah firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Lalu siapa yang Anda maksud Nabi? Dengar. Siapa yang Anda maksud Nabi? Dengar. Nabi siapa? Ananias? Nabi Sebentar. Paulus? Nabi Paulus? Nabi Ananias? Dengar. Kalau saya kasih kau dalil lagi. Ya, silakan. Musa berkata, Tunggu. Pertanyaan menjadi saya nabi. tadi, Dengar. siapa yang kau anggap Nabi di situ? Paulus? Semua orang dengar. Musa berkata kalau sekiranya Kawan-kawan dia mencoba dirinya sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia ini mencoba untuk menjebak, tapi yang dijebak dirinya sendiri. Bilangan 12 nomor 6 itu siapa nabi itu? Loh, itu semua nabi. Semua dipenuhi dengan roh. Sekarang pertanyaan saya, apakah Muhammad dipenuhi dengan roh? Loh, ini. Maafkan saya dokmen. Apakah seorang rasul Pengikutmu bukan seorang harus nabi? kayak begini ku buat dokmen. Apakah seorang rasul bukan Alamak. seorang nabi? Sekarang Kalau saya bertanya, yang datang apakah kepada Muhammad dipenuhi dengan Roh Kudus? yang Salah satu datang nabi yang tidak kepada dipenuhi dengan Roh Paulus Kudus hanya itu Muhammad. siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Salah satu nabi dari 25 nabi hanya Muhammad yang punya Roh Kudus. Salto kemana-mana. Apakah dia lain disebut nabi? Salto Semua kemana-mana. nabi harus memiliki Roh Kudus karena di situ Allah memberikan Saudara pewahyuan Indra, roh. Saudara Indra, Kamu Saudara dari mana Indra, berkata bahwa Muhammad Pendeta adalah Rasul Indra, dan Nabi? Pendeta Indra, Siapa yang Pendeta melegalkan Indra, dia? Pendeta Tidak ada yang Indra, melegalkan dia, tidak ada data. Sekarang Pendeta saya bilang, Indra. tidak ada data otentik yang menyebutkan bahwa nabimu adalah seorang nabi dan rasul. Rasul Paulus Pendeta ada Indra, dipenuhi dengan Roh Kudus, memperoleh penglihatan dan melakukan mujizat, itu tanda. Pendeta Indra, saya tanya dulu Anda, dengarkan saya dulu Pendeta Indra. Kalau agamamu itu sudah betul, maka Nabi Muhammad tidak perlu datang. Tapi karena agamamu itu kacau balau, ya, kacau balau, maka Nabi Muhammad harus datang untuk menyempurnakan itu. Ini kamu belum membuktikan kebenaran agamamu. Yang kau sembah itu adalah iblis, malah kau lari kepada Nabi Muhammad. Selesaikan dulu, buktikan dulu agamamu betul. Kalau agamamu sudah betul, maka tak perlu lagi ada Nabi Muhammad. Sayangnya kau tak sanggup. Coba, yang datang kepada Paulus ini siapa coba? Hah? Yesus, akulah terang dunia. Dia Yesus berkata, yang datang. "Aku terang dunia." Yesus yang Iblis datang kepada bukan Paulus. terang dunia. Hei, Iblis tanya dulu. bukan terang Saya dunia. ulang Yesus lagi. adalah Saya ulang lagi. terang dunia. Saya ulang lagi. Anda yakin itu Yesus? Yesus datang, seseorang tidak akan pernah ada saksi. Ini, ketika dia berbicara dari surga, ini, Dinda Yonatan Nandar, apakah anda mencium aroma aneh-aneh? Orang tidak punya dalil, Aroma toilet? Orang yang suka omong kosong, saya baca. Dinda Kores, Bang Handi, Dinda Fandi, apakah kalian mendengarkan ada aroma toilet? Iya bang, lagi. iya, Pak, Soalnya saya, saudara Dia cuma pendeta mengelan Indra ini begitu, ngomong sambil Itu dari orang-orang. saya malah mencium tokai babi. Saudara Indra, hei, sebagai pendeta Anda harus bertanggung jawab.
Yesus nanti datang kedua kalinya kapan? Sudah terjadi atau belum terjadi? Anda mengatakan belum terjadi. Berarti bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Yesus itu hanya datang 2 kali. Yesus bisa menyatakan diri, saya kasih kau. Dan Dia mana percaya dalil? diri. Mana Dalam dalil? Yohanes, sebentar, saya kasih kau. Mana dalil? Silakan, silakan. Sebentar, saya kasih kau. Silakan. Jika Silakan. seorang mengasihi aku di dalam Yohanes 14 ayat Mulai Yohanes ngaco. 14 ayat sebentar. Yohanes 14 Mulai ayat ngaco. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang dan Di kepadanya. mana? Mana dan dia Yesus? Mana bersama-sama datang? dengan Mana dia. Yesus? Di Indonesia ini banyak orang Kristen. Pernah datang Yesus? Datang. Di mana? Di dalam apa? Di dalam Di dalam mana? roh. Tidak dinyatakan Bapa, Anak dan Roh. Kampret. Di mana? Allah bisa Tolong, buktikan seperti tolong itu. tunjukkan. Satu-satunya Allah kebenaran, dia bisa menyatakan diri. Allah Allah, itu roh. Allahu Akbar. Ini kalau kita diskusi sama orang kayak begini ya, penyembah iblis yang gini ceritanya. Segala upaya dilakukan untuk menipu, tapi nggak bisa. Anda tidak akan pernah bisa lolos di hadapan saya untuk nipu, Tidak Bang. bisa. Kamu Saudara berkata bahwa Saudara Indra, percuma Anda itu berapi-api. Kalau Anda berbicara kayak begitu, Anda hanya jadi bahan tertawaan. kamu orang sudah Apa yang kamu bisa dengan gaya-gaya kayak gitu? Apa? Yesus datang kedua kalinya sudah terjadi atau belum? Belum. saya kasih kamu Yesus dengan kedatangan yang kedua sudah terjadi atau belum? Belum. Saya ulang. Apakah Yesus sudah datang untuk yang kedua kalinya? Belum. Mana dalilmu dalam Al-Quran? Kok tiba-tiba Apa kehebatan agama Islam? Saya mau tiba tanya. tiba-tiba kemudian Apa kehebatan agama Paulus Islam? itu Saya sudah mau datang tanya. kepada apa? Yesus datang kepada Paulus. Dia Bang Juma ya. Ganti pemain ya. Iya, paling iya, bodoh iya. itu Jangan Allah Ya menyatakan dah, diri kamu dalam Indra, penglihatan dalam mimpi. Indra karena kau seorang pendeta, kamu jangan ke gereja. Kamu masuk ke toilet aja, colok pantatmu, jilat sendiri. Begitukah ajaran Islam? Ntar dulu bro. Enggak apa-apa. Mulut Islam, Enggak apa-apa, derita lu. Saudariku Dewi mulut musik. Islam memang begitu. Ntar dulu bro. Ya, Ntar. derita lu. Sekarang mau ganti topik dia. Apa kehebatan agama Islam? Apa kehebatan agama Kristen itu aja topiknya. Aduh, bahaya ini. Ya. Bahaya ini. Silakan Bang Hunter nanya, nanti Bang Juma nanya balik ya Oke. kehebatannya. Silakan. Kehebatan agama Islam itu adalah menjelaskan tipikal orang-orang kafir. Dan agama orang-orang kafir tidak bisa menjelaskan tipikal ajaran Islam. Itu kehebatannya Islam. Islam Oke. membahas tentang kitabnya kafir, membahas tentang Tuhannya kafir, sedangkan kafir tidak bisa membahas tentang kitabnya Islam dan Tuhannya Islam. Coba, Sudah? silakan. Oke. Kalau memang Islam hebat, kenapa Muhammad sampai sekarang mati? Yesus mati, hidup lagi. Coba jelaskan. Yang hidup itu bukan Yesus, malah Kamu memang dari dulu begitu. Kau yang bertanya gantian. Loh. Yesus itu belum mati sampai hari ini. Loh. Tadi saya sudah buka dalilnya. Lukas 9 nomor 27. Yesus belum mati. Dia terangkat ke langit. Mazmur 91 itu jelas sekali. Bahkan Yesus berkata apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab nabi-nabi. Oke? Menurut Yesus, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tuh. Jadi dia tidak pergi sesuai dengan kitabnya Paulus. Gimana? Apakah Muhammad Ntar dulu Bang Juma lagi yang nanya. Apa kehebatan Kristen dong? Kan diulang. Ya. Gantian. Bentar, jangan main mute. Muhammad mati.
Jawab. Apa? Kenapa kamu pikir kematian itu sebagai Jawab. Muhammad mati Apa? apa hidup sekarang? Nabi Muhammad karena dia manusia, beliau mati. Itu yang Mati kalian ya. sembah. Hah? Apa? Itu yang kalian sembah, Apa? yang kalian doakan terus. Apa? Bisa diulang lagi? Apa? Muhammad kamu bilang tadi sudah mati. Apa? Nah ini kegoblokan kamu muncul. Kamu nggak bisa jawab. Allahu Akbar, Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah selesai ajarannya dan diterima oleh umatnya. Oke? Dalilnya. Nabi Muhammad kemudian mewariskan Al-Quran. Oke? Sedangkan Yesus tidak mewariskan apa-apa. Kamu membandingkan Muhammad sama Yesus jauh. Iya, kamu yang lucu. Jauh Yang beda. lucu itu kamu. Yang lucu itu kamu. Kamu membandingkan Tuhanmu dengan nabiku. Bukan kali. Bang, saudara pemburu, kalau saudara ingin membandingkan, maka bandingkan nabiku dengan Paulus. Bandingkan Allah Tuhanku dengan Yesusmu, anak Maria. Yang kau anggap yang kau anggap anak Maria. Gitu cara membandingkannya. Oke, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mati. Tuhanmu Yesus keluar dari kubur, artinya pernah mati. Gitu. Oke? Kalian nggak berani. Lucu Jangan loh. pernah. Lucu kalau kau bandingkan antara Tuhanmu Jangan dengan miut-miut. nabiku Ngomong gitu. Emang seimbang antara Yesus dengan Kasih Nabi kebebasan ngomong Muhammad? saya. Jangan dimute-mute. Nah, silakan. Oke ya. Oke, Ya. tadi Zuma bilang saya membandingkan antara Yesus dan Muhammad itu tidak sebanding. Oke. Kalian tanpa kalian sadari, kalian itu udah menuankan Muhammad loh. Gitu. Iyalah. Oh. Ada Lah, kaidah apa? coba jelaskan dengan saya. Kenapa dia yang sudah mati kalian doain? Lah, kamu mendoakan Yesus setiap saat? Tapi dia naik loh ke surga. Kau sendiri Naik ke, yang bilang tadi. naik ke surga itu bukan sebagai Tuhan karena dia diselamatkan dari kematian. Coba kau baca Ibrani 5 nomor 7. Coba kau baca itu baik-baik. Kau baca baik-baik. Ini udah nggak sehat ini memir ini. Udah. Coba kau ini- baca. Coba kau baca. Memang gak enak komal Islam ini beginilah ini. Komal Islam baca, selalu begini, baca. mute terus. Kau baca Ibrani Coba 5 masuk nomor ke 7 Edis coba. TV, semuanya nggak pernah mute. Coba Ibrani 5 nomor 7 kau baca. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya Kalian dari komal Islam ini maut. belajar sama Edis TV Dan ya. bisa Bebas diskusi. ngomong. Atas nggak kesalehannya mute. doanya dikabulkan. Itu Yesus diangkat ke langit karena berdoa, diselamatkan oleh Tuhanku. Begitu saudara pemburu ayam. Nah, kan? Mulai marah Zuma. Jangan marah-marah Bang Zuma. Semana ada saya marah. Main mute lagi. Dia mute sendiri dirinya. Habis itu dia muridnya Edis ini. Pantas. Anak muridnya Edis, dia mute sendiri. Dia katakan jangan di mute, jangan di mute. Dia tiap hari colok pantatnya di sini baru dicium. Mute ya. Gitu. Mana sih kalian ini? Pantasan. Muridnya Edis ini. Muridnya Edis atau gurunya Edis sih? Karena saya tidak bisa bedakan antara Tapi Edis salah dengan bagi Bisa nasi jawab bungkus. kamu Zuma tadi. Salah bagi Kenapa sih kalian bungkus menuankan nanya Pak. Muhammad? Edis dapat 3 nasi bungkus, Edis 2, dia 1 seluruh dia enggak dibagi rata. Oh, pantasan. Pantasan. Wajar. Edis dapat koin misalnya Itu aja 200 kalian nggak ribu. bisa kan jawab kan? Edis kasih dapat koin 200 ribu, enggak dikasih apa-apa sama dia, jadi gitu dia. Oh gitu. Pantasan. Edis kabur ke luar negeri, dia enggak diajak, dia masih di pohon, dia nangkring. Cuma kamu belajar lagi lah ya. Belajar samamu. Boleh saya belajar samamu, boleh? Aduh kabur. Kabur dia. Enggak di kick loh, kabur dia. Kau suruh saya belajar samamu. Awas kalau saya tanya kau tidak bisa jawab. Nanti kau berak darah di sini. Silakan saudara Theophilus yang mulia. Boleh saya bertanya sesuatu atau Anda ingin bertanya? Saya ya.
Ya, Pertama aku nggak sengaja lihat room ini, gitu kan. iya. Ini pembahasannya apa, tentang apa? Tuh. Membahas tentang Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Oh, gini. Iya, gimana itu Bang? Gini, enggak. Kalau aku sih tidak apa ya, tidak paham masalah itu kan. Yang jelas gini, kalau agama itu selalu menjadi apa ya, bisa dibilang perdebatan atau perbedaan sudut pandang, kita tidak akan pernah kelar, tidak akan pernah ketemu ujung. Iya kan, ujung-ujung versi Yesus, Isa di Islam seperti ini, versi Yesus di Kristen, di Katolik seperti ini. Kita tidak akan pernah ada ujung gitu. Iya kan? Memang nggak ada Bang? Iya, gitu. Kita Kenapa tidak bisa akan pernah demikian? ujungnya yang terjadi perdebatan, terus kita tidak akan pernah usai. Negara Iya. luar sudah bahas planet, sudah bahas kemajuan teknologi segala macam, kita masih berdebat terus masalah agama. Iya, karena di luar sana orang sudah meninggalkan gereja Bang. Tidak Yes, ada konteks seperti itu, itu. tidak ada. Dan Anda harus tahu bahwa kebenaran dan kesesatan itu selalu beriring sejalan. Memang nggak ada ujung, memang nggak ada ujungnya. Karena Nggak pernah bisa disatukan itu Bang. agama itu kalau dilogikakan, kita tidak akan pernah ketemu, Bang. Tidak akan pernah. Agama kalau dilogikakan tidak bisa ketemu. Itu agama Anda mungkin. Karena agama Anda itu tidak boleh pakai logika memang. Boleh, silakan, Gitu. nggak masalah. Kita tidak Iya. akan pernah usai. Bahkan Soekarno sendiri sudah bilang, kalau kamu mau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Ketika kamu jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Ketika kamu jadi Hindu, jangan jadi orang India, gitu loh. Tetaplah jadi orang Nusantara, gitu. Saling menghargai satu sama lain, gitu. Ya, justru karena Kalau itu. boleh jujur saya ngomong ya, keluarga kami, khususnya keluarga saya itu 6 bersaudara. 3 masuk Muslim, 3 masih tetap Katolik. Kami fun-fun aja, kami damai, kami rukun, tidak ada pernah jadi masalah sama sekali. Kami saling menghargai. Memang saudara pikir kita lagi ngapain di sini? Iya, kan ada pembahasan itu gitu loh. Lah iya Kita memang. dengar dari luar. Kan karena agama saudara itu punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Oh, tidak ada, tidak, Oh, tidak ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. tidak pernah. Itu Matius 28 tuh, nomor 19. Gini. Jujur aku tidak paham, misalnya tidak dalam tentang Ini bahaya ini. Kalau Anda membicarakan mengenai kekristenan tapi Anda tidak paham tentang kekristenan, itu namanya botol. Enggak, maksudnya konteksnya seperti ini. Maksudnya ketika kita di jalan yang sama, kamu bawa mobil, bawa aja mobilmu, nggak usah nyerempet mobil orang lain, kan itu intinya. Justru yang terjadi sekarang ini adalah mobil Anda itu mengambil aksesoris mobil saya untuk Anda gunakan kemudian agar penumpang banyak lebih tertarik kepada kendaraan saudara. Enggak lah. Contoh, Enggak kata ada. Alkitab. Dari mana Kristen mendapatkan kata Alkitab? Kan macet. Mending kabur. Nggak ada kapasitas membahas Kristen. Tak ada ilmu maksudnya. Mau di sini seakan-akan ingin menjadi penasehat. Nggak bisa dong. Lihat agama Anda itu. Bagaimana perintah yang ada di dalamnya. Baru bicara. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya simpulkan bahwa yang menerima tanda bangkit dari hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat. Siapapun dia yang menerima tentang kebangkitan, orang yang keluar dari kubur, yaitu adalah angkatan jahat.
Ya, Mbak Cinta, kalau bisa jangan. Diambil aksesoris, Oh, Rasmi lagi ini si tua. kapan diambil aksesoris mobilmu? Kau sembarangan. Aduh, musik pula tua ini. Di bawah aja kau tua. Aduh, lah itu. Jadi saya umumkan di sini ya teman-teman, ada yang namanya topik Logila, itu sudah pemanggilan tapi belum nongol di Polda Sumut. Ya, Alasannya tak ada duit. Ada nggak yang mau membantu dia? Saya kalau dia telepon saya bantu dia. Iya, begitu juga Dosma. Kalau dia hubungi saya juga akan memaafkan dia kalau dia sudah minta maaf. Berapa sih ongkosnya dari Riau ke Medan? Benar, serius. Saya kasih dia. Dengan catatan nih, dia harus gundul dulu kepalanya. Baru jungkir-jungkir 5 kali. Baru saya kasih. Gak ada duitnya, kasihan. Aduh, ngeri juga ya. Itulah makanya saya tidak mau mempersulit dia dari dulu. Saya tidak mau laporin dia atas pitnahan-pitnahannya, tuduhan-tuduhannya terhadap saya, keluarga saya. Tuduhannya bahwa saya merintahkan dia nginjak bibal. Itu makanya saya tidak mau, karena saya tahu dia orang susah. Karena sebelum dia seperti itu kita udah kenal lebih dulu. Nah, sekarang sudah ada panggilan kayak gitu, aduh, kasihan kan ya. Mana dong? Tapi ini istrinya kenapa ya Bang Handi? Kalau suaminya lagi live kayak gitu, sombong tinggi kali bahasanya, kenapa nggak sekali ditampar pakai sendok ya? Atau lempari pakai bakul gitu loh. Oh, istrinya juga diam. Dibiarkannya suaminya begitu. Kapok kan sekarang? Itu belum apa-apa tuh. Belum Riau yang bergerak. Sudah bergerak Riau. Belum ini. Nanti nanti dipanggil ke Polda Sumatera, Polda Sumut, dipanggil juga di Riau. Terbagi 2 badannya. Aduh, parah. Kasihan. Ya, Hujan jelas, di sini Kak. Bang Hadi, hujan Bang Iya. Hadi. Ya jelas kalau di Polda Riau itu sudah A1, kenapa ya dia menginjak Bible, ya kitab yang dianggap suci oleh umat Kristen itu, ya dia injak A1 itu. Nggak bisa. Selesai sudah itu. Jadi Kristen ini sebenarnya Anda itu harus berterima kasih. Bible Anda yang diinjak, Anda hanya memaafkan dia. Jadi besok-besok kalau ada lagi orang yang injak Bible, ya jangan laporin dong. Berarti Anda membuka peluang untuk menginjak Bible Anda. Justru kami ini Muslim menegur dia baik-baik, dia melawan. Ya diproses hukum. Gitu loh. Proses hukum. Supaya apa? Ya Muslim jangan dong injak. Itu kitab yang dianggap suci loh umat Kristen. Nah, lo injak. Anehnya orang Kristen malah memaafkan dan mendonasi, dijadiin saksi. Aduh. Silakan. Si peci merah ini pusing pasti, temannya udah ada pemanggilan gitu dan tidak ada duit. Ayo si peci merah, Jangan apa dihukum katanya Bang. Nanti peci merah galang donasi Bang. Manrase. Ya halo. Halo Silakan juga. tadi Amel. Iya, halo Bang. Halo. Ya, Ya halo silakan. Bang. Iya. Cuma halo doang. Selesai.
Ini kita mulai dari mana nih bang? Anda Kristen apa Oten? Hah? Anda Kristen apa Oten? Aku ini nggak tahu ini bang, soalnya KTP ku Islam, tapi aku nggak pernah sholat lagi nih. Ada rencana mau dikubur besok belum? Dek, gak ada jalan cok. Tuh acu. Ya. Belajarlah kau nak. Kenapa kau nggak mau sholat? Kenapa malas? Atau kamu takut kena air wudhu? Jangan-jangan luntur mana panomom bo? Kenapa kau baik? Silakan Mel, lu belajar apa masalahmu nak? Mel? Iya bang, iya. Ya, apa masalahmu nak? Aku belum tahu cara sholat ini bang. Memang orang tuamu nggak pernah ngajarin? Aku nggak ada orang tua bang. Ya, kau keluar dari pohon. Orang tua nggak ada bang. Keluarga dekat misalnya. Aku ikut sama orang Kristen bang. Oh, jadi udah dikasih babi juga? Oh nggak pernah bang, aku najis itu makan babi. Tapi udah disunat? Udah bang, sunat 2 kali aku. Pernah ke gereja? Oh nggak pernah bang. Aku sunat bugis sama sunat apa itu namanya itu? Sunat ini, bingkung. Coba kau salat dulu Pale. Iya bang. Coba kau salat Pale, kau mau pakai siri-siri ogi kau ah. Coba kau salat dulu. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, pintar kau itu. Besok kau cari guru ngaji atau guru yang di masjid. Ya, bangun pagi, bangun subuh, kau ke masjid suruh ajarin sholat. Awas lo kalau enggak. Oke? Nggak cari penggali kubur bang. Orang dia yang tukang gali kubur kok. Besok nah, pergi ke masjid suruh ajarin sholat ya. Oke bang. Iya. Ini gak sembuh, masuk tanganmu. Lentoulu. Sama aduk kelang. Baco. Oh, Hai lah baco. sama kutu. Baco kutu. Panrasis lah baco. Panrasis itu. Terus di mana kau tinggal sekarang? Sopeng. Aku di Banjarmasin bang. Tapi asli orang Bone Sopeng. Wih, Tidak memang enggak Kenapa memang enggak? terkontaminasi. Di sana kampung Mbok. Itu darah Ekaboy, darah Eden kamu bajai. Di sana mah darah Mbok, enggak anak. Lucu. Waduh. Di sana lo kayak di Ini Bone. aku mau dengar bang. Oh ya, sudah balik dulu ya. Bang, Baju aku mau kemana nih? nyimak aja bang sambil belajar ini ya. Ya. Iya, mute aja kau, mute aja. Kena bang Zuma. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu untuk naik ya teman-teman ya, izin kawan-kawan Muslim. Kunci Inggris Kristen atau Muslim silakan dibuka mikrofonnya. Terus Bian Cayu silakan dibuka mute-nya. Bang Zuma lagi kena itu, kena peringatan akun inti lagi. Aku ndak jadi ngomong, Bang Suma udah turun. Mulai Kenapa, kembali. Itu akunnya kena ban, jadi dia ganti akun lagi. Memang kunci Inggris ini Muslim Kristen? Satanik. Satanik?
Ngeri. Ngeri. Masih ada emang satanik, bro? Masih ada lah. Satanik itu menyembah siapa? Setan. Mana dia? Mana dia? Turun pula dia. Tumben ada orang yang ngaku kayak gitu. Tahu alasan. Habis akun. Habis, baru bangkit pun. Kejam kali nih Hansip Romawi ini. Oke, Bianca, silakan dibuka mikrofonnya. Mungkin Kristen ini. Dari tadi pengen naik. Chandra, Kristen Muslim? Bro Chandra. Nih Hawa. Gak mau ngomong ini. Coba yang ini nih. Namanya wong stres. Ada das. Ya Allah, kok bisa ada begini ya? Ong stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Salam kenal. Iya. Berterima dan semua. Iya, Bang. sahabat kami. Dengan siapa? Dengan Ati dari Cirebon. Ati. Iya. Namanya Ati. Ardi. Oh, Ardi. Kirain Ati. Oke, gitu aja Bang ya. Kita gantian dengan teman-teman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Mursal, silakan buka mikrofonnya Bang Mursal. Bang Mario, Kristen atau Muslim Bang Mario? Monitor. Ganteng ini Mursal, kacamatanya bagus. Cakep. Peranakan Belanda. Kalau saya perhatikan kacamatanya ini kayak kacamata las. Bukan. Peranakan Belanda Portugis. Coba aja dibesarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, salam saudara, salam dari Aceh. Masya Allah. Masya Allah. Beli di mana kacamatanya Bang? Enggak, itu saja Bang beli itu hari di pasar malam. Salam rumah sehat Bang Zuma. Iya sehat Bang, sehat. Masya Allah. Gimana kabar Aceh? Sehat semua saudara-saudara kita di sana ya? Amin, sehat Bang. Semua sehat. Allahu Akbar. Masya Allah. Rancak Bana. Oke, gitu aja Bang Mursal ya. Izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Mursal. Waalaikumsalam. Bang Mario ini Kristen atau Muslim? Panggilan terakhir untuk Bang Mario. Oke, Bugis Jakarta. Selamat sore. Ogi, anak Ogi. Anak Ogi, Bugis Jakarta. Makai. Asana bami ugis. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu yang naik ya teman-teman ya. Bolong. Xar. Ikan gabus, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil kali Bang. Izin kawan-kawanku Muslim, izin standby dulu ya di bawah ya, biar kita dialog ya. Mohon izin. Atau kayak mana ini Bang Zuma, mau naikkan Muslim ini ribuan orang ini minta naik kalau kita naikkan. Karena pasti semua mau sama-sama Bang Zuma. Kita tunggu hoten aja. Kalau nggak ada, Bang Handi aja suruh bernyanyi.
Siap, siap. Dinda Kores monitor kah? Tidur. Kayaknya beliau. sudah monitor. Enggak. Dia ada pergi. Ada kegiatan. Ya. Oh, mengajar 2 jam. Mengajar dia katanya 2 jam. Kira-kira jam setengah 12 selesai itu. Mbak Wah Nuah. Masa enggak ditanya? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Salam dari Kutai Kartanegara, Bali. Kalimantan Timur. Kutai bukannya di Bali? Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oh. Iya. Salam Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudariku Nawat. Apa itu namanya? Nawar. Nawar. Luar. Nasi nawari, mawari. Gimana ini? Terlalu banyak yang minta permintaan jadi tidak tahu yang mana yang Kristen. Coba aku tengok. Alamak. Iya, Bang Handi bantu-bantu nah. Banyak kali nih, Bah. Coba. Alkam Tup Shop. Mungkin bukan. Oh, dai. Ini ada los-losnya Kristen ini. Iya, Bang. KTP sama Darius kalau sudah monitor silakan naik ya. Bang Odai, Kristen Muslim Bang Odai. Muslim dari Tarakan bang. Salam itu aja bang. Saya silakan diturunkan apa-apa. Baik, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Ya bang, assalamualaikum dari Tarakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kali yang minta up. Waduh. Tak boleh musik, banyak yang live YouTube. Kalau ada musik dekat kamu jangan minta naik ya. Ya, yang lagi di luar, lagi musik. Jangan minta naik ya. Mohon pengertiannya, kawan-kawan Muslim. Ini ada nama lucu nih. Alan Hadi yang selalu tegar. Dipercaya diri kali kau sahabat. Emang kamu gak pernah galau ya? Ya, Bang Ahlan Kristen atau Muslim? Valdi Kristen atau Muslim? Monitor. Panggilan kedua, Valdi, Ahlan. Oke, panggilan terakhir untuk Ahlan Tegar. Oke, yang Kristen silakan kirim permintaan. Ini baru mulai nih. Mana sih LKTP ini? Mana Sadli? Di kamar? Tunggu masih dicarikan dah. Carikan dulu jemaat ini yang tersesat. Siapa itu? Gak bisa, ada yang bisa nggak terjemahin? Sebelum Pak Harto ada, aku sudah ada. Kira-kira statement saya ini gimana ini? Host, tanggapi itu ya Mas Pandi. Jangan sampai lu nggak tanggapi. Sebelum Pak Harto ada,
Andi Selebe sudah ada. Gimana itu kira-kira? Ya paling kusuruh Bang Andi jalan-jalan ke psikiater dulu, mungkin ada obat atau apa kan. Biasanya ada sedikit aneh kayak gitu. Jadi kalau ada dalil kayak itu Bang Andi, yang di cross check yang buat dalil itu, yang buat ayat itu. Ada gangguan atau tidak? Berarti orang yang ngomong kayak gitu lu anggap nggak waras gitu? Nggak bener lu. Nggak bener. Ya udah nih, gua robah deh. Gua robah deh sebelum Andi Selebe ada Pak Harto udah ada duluan. Ya udah nih, gua robah dah. Nah itu rasional. Nah, mana duluan Abraham ada daripada Ishak? Abraham duluan. Mana duluan Ishak ada daripada Yesus? Ishak duluan. Nah kalau Yesus berkata menurut penulis sebelum Abraham ada Yesus sudah ada, bagaimana? Nah itu biasa seperti Yoga bilang, ada gila-gilaannya orang. Lu kutip lagi jawabannya si Yoga. Gak belinya suara gua ya karena speakernya gede, hujan sih soalnya. Teman-teman jangan lupa nanti hadir ya tanggal 24 insya Allah sampai tanggal 25 Desember kita pusatkan peringati Hari Mualaf Sedunia di Rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. Silakan datang tanpa dipungut biaya. Nginap gratis, makan gratis. Oke? Tapi kalau nggak sempat datang, kira-kira punya bawang merah 2 ton, bawang putih 2 ton, beras 2 ton, ya silakanlah didistribusikan ke Rumah Hobbit begitu. Kalau mau di mentahannya ya boleh juga. Anda bisa TET ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Menurut teman-teman Mas Pandi ganti judulnya. Ya, Ganti di situ yang waras silahkan naik. Ganti katanya yang waras silakan naik. Oke, udah. Ini banyak kali permintaan ini. Di cancel dulu ya mungkin semua ya. Ini coba nih. Ini kayaknya aneh nih gambarnya nih. Cambo ini. Apa ini? Waduh. Gambar apa ini? Izin saya cancel dulu ya, yang minta naik ini terlalu banyak. Saya butuh teman-teman Kristen yang mau naik. Kawan-kawan Muslim standby dulu, biar terjadi diskusi ya. Mohon pengertiannya ya. Jangan sampai kita pakai pola kayak polanya Bang Jibril dengan saya, yang naik jadi Kristen. Hati-hati. Coba, ini mungkin Kristen. Bang Chan Boy, Kristen Muslim Bang. Panggilan pertama. Bang Chan Boy. Panggilan kedua. Wah, udah turun. Coba. Coba kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan untuk naik ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Biar ndak repot kita cari yang mana Kristen, yang mana Muslim. Deswita, coba. Ya, izin ya, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara seiman yang kawan-kawan Muslim, usahakan jangan tertekan
untuk permintaannya untuk naik itu. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu supaya terjadi dialog. Mohon pengertiannya. Saya rasa tidak sulit ya, itu bahasa Indonesia yang mudah difahami. Tolong pengertiannya ya kawan-kawan muslim ya. Oke, mana yang naik tadi? Saya cancel semua dulu ya. Ini ikan dari tadi minta naik, Kristen atau muslim ini. Bang Nandar, monitor Bang Nandar. Aki Nandar. Oh, gimana? Ya tadi sempat disentil itu sama si Esa itu, si siapa si Indra, pendeta Indra itu. Apa tuh? Soal gua itu. Memang betul ya. Subhat juga itu ya, Bang Nandar ya. Itu terjemahan Gabrul itu. Ntar ya, aku pakai headset dulu ya. Gimana headsetnya? Suaraku kedengar apa enggak? Kedengaran Bang. Jadi 2 Petrus 2 nomor 4 itu tidak ada kata goa di dalam bahasa Yunaninya. Adanya itu rantai. Nih, saya bukakan ya. Ntar dulu. Dua Petrus 2. Nah, ini kalau versi AYT sudah jujur ya. Kalau versi AYT sudah jujur, sebab jikalau Theos saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melempar mereka ke dalam